Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertolak ini untuk melanjutkan kajian subuh kita untuk kuliah Jumat. Insyaallah nanti kita bisa barangkali mendapat manfaat dari setiap kuliah subuh yang kita sampaikan yang sudah ditetapkan temanya oleh panitia. Salawat dan salam pada kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada para sahabat dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa istiqomah untuk menegakkan syariat Islam hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, para alim, para ulama, para ustaz, mbak-mbak, mas-mas, dan juga mbah-mbah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan pagi hari ini menggantikan rolling dengan Haji Agus Salim. Mestinya jadwalnya besok saya hari ini, kemudian akan beliau bagian berdinas. Bapak-bapak, ibu sekalian, sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan panitia, temanya adalah menahan diri di era digital. Ini temanya agak berat. Digital itu makanan apa? Apa seperti pecel, rawon? Nah, ini nggak boleh ngomong sudah sahur, nggak boleh ngomong makanan. Tidak boleh gitu. Ya, kalau istilah digital itu secara sebenarnya adalah segala kegiatan yang dipengaruhi oleh jaringan internet, itu digital. Jadi kalau hari ini kita berada di era digital, betul-betul era yang tidak ada di zaman Rasul. Internet itu belum ditemukan. Rasulullah belum menggunakan internet. Gak ada ceritanya di hadis Rasulullah WA-WA-an, ya kan, share-sharean itu gak ada. Nah, jadi betul-betul era digital ini adalah era baru yang belum dikenal di masa Rasul. Alatnya mulai dari mungkin barangkali telepon, handphone, Android, smartphone, banyak istilah, komputer, ya, dan juga perangkat jaringan. Yang tidak kelihatan di era digital adalah jaringan internetnya. Yang tidak kelihatan, mulanya sering disebut dengan jaringan maya. Tidak kelihatan tapi bisa mengirimkan pesan. Nah itu, mulanya bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas dan juga bapak barangkali ya, sekarang ini sangat familiar di mana-mana mencari tempat wifi. Sekarang itu menunjukkan itu era digital, karena semuanya serba jaringan internet. Demikian juga bisnis, demikian juga berbagai produk itu dihasilkan dari jaringan internet. Termasuk sekarang buku, tidak hanya cetak, tapi juga berbentuk e-paper. Oh, e-paper, electronic paper. Jadi kita baca buku yang cukup dengan menggunakan perangkat komputer, ya, kemudian ada jaringan internetnya, kita lihat buku dari berbagai negara, berbagai kalangan ulama itu bisa kita akses di situ. Mohon maaf, misalnya kita mau mengklik, mengakses kitabnya Syekh Mahfud At-Tarmasi, salah satu ulama yang dari Termas Pacitan yang berguru di Mekah. Saat pertama dari Syekh Imam Bukhari juga gurunya Mbah Hashim Asy'ari saudara di situ. Itu juga bisa kita temukan. Jadi itulah salah satu ciri-ciri era digital
digital atau digital era yang memungkinkan orang bisa berhubungan kapan saja, di mana saja, dan bisa juga tidak diketahui oleh teman sampingnya. Jadi kalau hari ini saya contohnya ini kebetulan, kalau misalnya saya menghubungi jamaah itu, saya mungkin hanya bisa menghubungi jamaah. Tetapi di era digital itu juga menimbulkan beberapa efek yang baru. Selain bermanfaat, di situ ada yang disebut dengan masyarakat digital. Nah, ini saya kebetulan menggunakan istilah masyarakat digital itu masyarakat yang semuanya bergantung salah satunya dengan jaringan internet. Mau nyari makanan, mau nyari servis, mau nyari produk apapun di internet itu juga bisa ditemukan. Para jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah topiknya baru masuk ke menahan diri. Menahan diri bagaimana? Yang maksudnya adalah agar media digital ini, media-media berjaringan internet itu kita gunakan selama bulan Ramadan itu tidak sampai jatuh kepada sesuatu yang menghilangkan pahala puasa. Di materi-materi sebelumnya sudah disebutkan sesuatu yang bisa menghilangkan pahala puasa, mulai dari berkata yang sia-sia, berkata kotor, kemudian bisa bentuknya ghibah, terus kemudian juga melakukan aktivitas yang sifatnya mubah, sifatnya makruh tapi tidak ada gunanya, sia-sia. Nah, apakah nanti ini bisa masuk kategori itu? Namanya tadi temanya menarik panitia. Memang harus kita tahan. Karena kalau kita tidak menahan, itu bisa jatuh pada penghilangan pahala puasa. Penggunaan misalnya, saya berikan contoh adalah media sosial. Apakah Facebook, apakah Twitter, apakah YouTube, apakah mungkin Instagram atau TikTok atau Toktik, nah, atau yang lain gitu ya. Nah itu, maka kalau kita menyimak salah satu ketentuannya di Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 24 tahun 2017. Nah nanti bisa diklik juga kan era digital. Bapak-bapak bisa klik langsung klik Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017. Klik langsung bisa di-download. Nah itu salah satunya ada hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Ada 3 prinsip yang dilarang di situ, yang diharapkan ketika kita men-share, mengolah data atau menampilkan gambar, foto, teks, grafis. Ada 3 larangan di situ. Yang pertama, informasi baik nanti bentuknya bermacam-macam ya. Di sini kalau dilihat informasi itu bentuknya bisa teks, bisa suara. Teks itu berarti tulisan, bisa suara, bisa gambar dan suara, bisa foto, video, kemudian grafis, atau bentuk-bentuk lain yang ditemukan berkaitan dengan perkembangan teknologi digital tadi. Nah ini ada 3. Yang pertama, tidak boleh informasi yang kita unggah di media digital itu yang sifatnya fitnah. Nah ini fitnah tidak boleh. Fitnah di dalam Al-Quran jelas fitnah itu disebutkan al-fitnah itu asy'atu nafar. Jadi fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nah apa di sini yang disebut dengan fitnah? Nanti bisa diklik gitu ya di hadis-hadisnya, kemudian dalil-dalilnya ini cukup banyak di sini yang nanti bisa dijadikan sebagai salah satu parameter. Salah satunya adalah fitnah itu informasi dalam bentuk apapun yang tidak benar, kemudian disebarluaskan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap penggunanya. Ini banyak potongan gambar yang tidak senonoh digabungkan, kemudian dikasih narasi. Nah itu bisa fitnah. Bisa fitnah. Awas, hati-hati, orang yang berbahaya. Nah, ya. Itu bisa fitnah. Jadi informasi apapun yang tidak benar tidak boleh
share. Itu menurut ketentuan dari Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017. Semua itu dilarang. Jadi fitnah itu, kalau dulu fitnah mungkin sifatnya hanya mengucapkan sesuatu yang tidak benar, meyakinkan orang secara face to face, berhadapan-hadapan. Tapi kalau sekarang tidak, satu kali share, satu kali klik, itu bisa ribuan orang kemudian mengakses dan bisa saja mempercayai. Ini yang berbahaya. Bagaimana kalau kemudian informasi yang tidak benar itu tiba-tiba dikonsumsi menjadi kebenaran? Dan mohon maaf, hari ini banyak terjadi seperti itu. Informasi yang tidak jelas kebenarannya kadang-kadang menjadi sesuatu yang benar karena terus-menerus di-share, dikirim, apalagi yang mengirim mungkin seorang tokoh tadi segani, oh ini Pak ini pasti benar gitu ya. Padahal belum dilakukan CCTV, cek, cermati, teliti, verifikasi. Nah, padahal harus itu dulu, sumbernya dari mana, ya kan? Apakah sudah ada, kalau di jurnalistik itu ada 5W1H, apa peristiwanya, siapa pengirimnya, atau sumbernya siapa saja, apakah layak atau tidak sumbernya, kemudian kejadiannya di mana, kapan, bagaimana prosesnya, terus kemudian apakah peristiwa atau tayangan itu bisa kita konfirmasi tepat, ada keterangan waktunya atau tepat atau tidak. Contoh misalnya, kan ngirim gambar banjir, kemudian tiba-tiba di-share di seluruh media digital, dikasih tayangan, hari ini share, awas hati-hati, jangan lewat kawasan Rabi Puji, gawat. Padahal ini tayangan lama. Nah, sering itu kategori fitnah. Nah, kemudian yang kedua, menurut Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 adalah ghibah. Ya, ghibah ini kalau sering disebut rasani, gitu ya. Merasanya sesuatu yang orang itu kalau kita bicarakan nggak suka kepada kita. Nah, itu hati-hati, memang ini bisa menghapus pahala puasa. Oleh karena itu, apakah kemudian setiap ghibah itu dilarang? Yang disebut ghibah dilarang. Nah, di dalam Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 disebutkan pendapat Imam Al-Qurtubi, ya. Kemudian juga pendapat ulama-ulama lain yang berkaitan dengan ghibah tadi. Jadi ghibah ini kalau di dalam ketentuan di sini ada yang diperbolehkan. Nah, ini kalau dikutip pendapatnya Imam Nawawi, apa kebolehan melakukan ghibah itu? Ada 6. Yang pertama itu at-tazalul, pengaduan atas kezaliman. Jadi kalau di sini disebutkan yang menimpa seseorang karena kezaliman orang lain itu boleh menyebutkan kezaliman seseorang terhadap dirinya dan mengadukannya kepada para penegak hukum dan pihak yang memiliki kompetensi atau kudrah, kapasitas untuk menyadarkan orang yang dizalimi. Nah, ini nggak apa-apa. Contoh kasus sekarang kan banyak pengaduan, saya diperkarakan. Nah, itu boleh mengganti pengaduan balik kepada siapa? Aparat penegak hukum yang berwenang. Jadi bukan disebarluaskan di mana-mana, di WA, di dan lain sebagainya, bukan itu. Tetapi ini yang diperbolehkan. Ini menurut pendapat Imam Nawawi. Kita melihat ini kalau disebutkan di fatwa ini adalah halaman 432 sampai 433. Ini yang pertama. Yang kedua, al-isti'anah, meminta pertolongan untuk mengubah kemungkaran dan mengembalikan perbuatan orang yang maksiat kepada kebenaran. Contohnya di sini adalah seperti mengatakan kepada orang yang diharapkan mampu menghilangkan kemungkaran. Imam Nawawi menyebutkan di sini, fulan telah berbuat begini, berbuat buruk, cegah dia. Nah, ini. Jadi kalau ini bukan kabar rasanya ya dilarang tadi. Dia merasa sudah dizalimi misalnya, atau dia misalnya tahu ini berbuat mungkar di lingkungannya, disampaikan nanti kepada yang berwenang, Pak kalau ini. Nah, itu bukan kabar rasa. Kemudian yang ketiga adalah al-istighfar, meminta fatwa. Jadi meminta fatwa dan nasihat seperti
Misalnya apa? Saya dizalimi oleh ayah atau saudara atau suami atau ini contohnya yang melalui. Nah seperti sekarang banyak mungkin kasus ya, ada mungkin kasus KDRT dan sebagainya. Itu misalnya ini ya, itu boleh karena itu dalam rangka meminta fatwa hukum. Bagaimana kamu diperlakukan seperti apa? Seperti ini. Nah itu boleh, itu tidak kategori merasanya. Kemudian at-tahzir itu memperingatkan. Jadi mengingatkan orang muslim dari perbuatan buruk dan memberi nasihat pada mereka itu tidak termasuk. Jadi kalau hari ini mungkin barangkali kami di kampus itu sering menganalisis tentang kebijakan pemerintah, ya kan? Apakah oplosan ini boleh atau tidak? Itu dikaji. Bukan soal oplosan blendingnya. Pertamina ngomong soal blending, sementara yang lain ngomong oplosan. Ini dikaji mulai dari kata-kata penggunaannya, kemudian dampaknya. Nah ini dikaji. Apakah ini termasuk kategori rasanya? Tidak. Karena di situ berkaitan dengan bagaimana ketika kita memandang dari sisi atau dari aspek keilmuan. Oh ternyata itu merugikan. Kebijakan ini misalnya barangkali itu boleh karena itu berkaitan dengan pendapat yang sifatnya keilmuan. Nah itu dan juga bisa memberikan nasihat. Nah, tentu nasihatnya dengan cara yang ma'ruf. Kemudian yang kelima itu adalah orang yang menampakkan kefasikan dan perilaku maksiatnya, seperti menampakkan diri saat minum minuman keras. Ini difatwa berpacaran di muka umum. Nah ini disebut narkoba. Nah ini boleh, nggak rasanya sudah jelas itu. Loh, bukan lawan jenisnya lebih gawang dan nanti. Loh, nggak apa-apa, itu bukan masalah. Maka itu diperingatkan atau diberi. Nah dulu barangkali sudah para ulama-ulama sudah tidak ada istilah yang namanya bukan pasangan yang sah, ya tidak bisa, tidak boleh berdua-duaan layak walakum rajulun bimra'atin illa ma'adi mahramin. Tidak kalah, tidak boleh laki-laki perempuan berdua-duaan illa ma'adi mahramin, kecuali serta yang mahramnya. Yang keenam yang disampaikan oleh Syekh Nawawi adalah memberi julukan tertentu pada seseorang. Apabila seseorang sudah dikenal dengan julukan tertentu seperti Al-A'ma, si buta, kemudian Al-Aqsom, si bisu, maka tidak apa-apa. Itu menurut Imam Nawawi, bukan kategori menghibah gitu. Kayak si yang di perkel, si perkel namanya perkel itu. Namun haram, nah ini disebutkan oleh Imam Nawawi, penyebutan julukan itu jika untuk menunjukkan kelemahannya atau pembunuhan karakter, istilah sekarang itu karakter assassination. Nah itu tidak boleh. Jadi kalau hanya sekedar itu belum masuk kategori. Itu yang ghibah yang diperbolehkan menurut ulama. Nanti selengkapnya dari dalilnya nanti bisa di-download dari aplikasi digital. Gampang ini. Nah, yang ketiga yang tidak boleh dan nanti berbahaya untuk menghilangkan pahala puasa kita adalah yang ketiga namimah, adu domba. Misalnya domba diadu sudah dulu cuma dapat adu domba. Terus sekarang kami adu domba. Tapi adu domba itu maksudnya adalah meng-share ya, yang sifatnya itu nanti untuk membenturkan antara kelompok kepentingan satu dengan kelompok kepentingan lain. Tujuannya adalah untuk pecah belah. Ya, bukan masuk kategori yang hibah kita jual meng-share, tapi kalau masuk kategori yang 6 tadi itu tidak masuk yang dilarang. Nama itu tujuannya dulu hati-hati. Barangkali beberapa waktu kita menyimak menyaksikan perdebatan tentang nasab dan sebagainya itu, hati-hati. Kalau kita tidak tahu ilmunya, kemudian tidak mempunyai kompetensi, lebih baik diam saja. Karena kita tidak mengetahui kebenarannya, maka lebih baik kata-kata itu diam. Jadi lebih baik bagaimana kita isi ya media digital kita itu dengan sesuatu yang bermanfaat, misalnya keilmuan, kajian kita, kajian ilmu, ada nahwu, ada sorong gitu ya. Mungkin kalau Ustaz Dr. Haji Abdul Haris yang sering isi di kajian kita itu ada metode al-hidayah, yaitu bisa kita ikuti
berani ya meng-share bagaimana cara bercocok tanam yang baik, atau kita memiliki kiat-kiat yang bermanfaat dari membersihkan baju tanpa dicuci. Nah itu juga bisa, tapi jangan sampai menipu ya dong, membersihkan baju tanpa dicuci gitu ya. Ya itu, tapi bisa muncul. Itu karena perkembangan teknologi, bisa saja. Nah maka itulah yang kita harapkan agar kita mendapatkan manfaat. Setiap kebaikan yang kita sampaikan kepada orang lain, di situ harus ada ukurannya, jangan sampai kemudian menimbulkan mudarat. Jadi kalau kita belum pasti, belum yakin bahwa ini sesuatu yang apakah masuk kategori fitnah, ghibah, namimah, lebih baik tidak usah di-share. Jadi saring sebelum sharing. Nah, barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat. Selengkapnya bisa diakses di media digital. Tinggal klik saja Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017. Download, insya Allah itu penjaga